kita masuk ke bahasan yang baru, yaitu tentang vertebrata. Nah, vertebrata ini artinya adalah hewan yang bertulang belakang. Kalau invertebrata itu adalah hewan yang nggak bertulang belakang, invertebrata. Ingat ya, kalau vertebrata dia adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrae. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau vertebrata dalam taksonomi itu gimana sih klasifikasinya? Nah, kalau kita bicara tentang klasifikasi, maka pertama-tama kita lihat dulu nih dari kingdomnya. Vertebrata ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, di mana organisme-organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia punya ciri-ciri sebagai berikut nih. Yang pertama, cirinya adalah organisme-organisme yang masuk ke dalam kingdom Animalia itu biasanya multiseluler atau bersel banyak. Oke, terus yang kedua, ciri dari kingdom Animalia adalah bersifat eukariotik. Masih pada ingat nggak? Kita udah sering banget nih bahas tentang eukariotik dan prokariotik. Eukariotik ini artinya adalah bahwa organisme-organisme yang masuk ke dalam kingdom Animalia sudah memiliki sistem endomembran. Artinya dia udah punya membran inti. Terus udah gitu ciri yang ketiga, biasanya organisme-organisme yang masuk ke dalam kingdom Animalia bersifat heterotrof atau dia nggak bisa mensintesis zat makanannya sendiri. Terus cirinya yang keempat, adalah organisme-organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia dapat bergerak secara aktif. Nah, ini untuk kingdom. Terus sekarang vertebrata ini masuk ke dalam filum apa nih? Jadi si vertebrata ini masuk ke dalam filum Chordata, di mana ciri dari filum Chordata adalah memiliki chorda dorsalis. Nah, si chorda dorsalis ini biasa juga disebut dengan notochord, atau notochord ini disebut juga sebagai rangka penyokong embrio. Nah, si notochord ini nantinya nih, ketika organisme ini menjadi dewasa, dia akan berkembang menjadi vertebrae atau tulang belakang. Oke? Nah, berarti kalau misalnya kita udah ngebahas kingdom sama filumnya, selanjutnya ini kita bakal ngebahas subfilum ya. Kita bakal ngebahas tingkatan-tingkatan taksonomi di bawah kingdom dan filum untuk kelompok vertebrata. Nah, filum Chordata itu dibagi lagi jadi 4 subfilum. Nah, keempat subfilum itu diantaranya adalah yang pertama nih. Yang pertama adalah Hemichordata. Terus yang kedua adalah Urochordata. Terus yang ketiga adalah Cephalochordata. Dan yang keempat adalah Vertebrata. Jadi vertebrata ini merupakan tingkatan subfilum levelnya, oke? Nah, sekarang untuk yang 3 subfilum pertama, yaitu Hemichordata, Urochordata, dan Cephalochordata, ini adalah termasuk ke dalam kelompok Acraniata. Apa nih coba maksudnya? A itu kan artinya tidak, sementara craniata itu artinya adalah tulang tengkorak. Jadi untuk ketiga subfilum yang pertama ini, yaitu Hemichordata, Urochordata, dan Cephalochordata, tidak memiliki tulang tengkorak atau kranium. Sementara itu yang vertebrata, dia termasuk ke dalam kelompok craniata atau memiliki tulang tengkorak atau kranium. Oke? Nah, untuk contoh-contoh spesiesnya nih. Yang Hemichordata contoh spesiesnya adalah Saccoglossus. Terus untuk yang Urochordata, contoh spesiesnya adalah Malcula sp. Sementara itu untuk yang Cephalochordata, contoh spesiesnya adalah Amphioxus atau biasa juga disebut dengan lancet. Nah, kebanyakan nih contoh-contoh spesies dari 3 subfilum pertama, yaitu Hemichordata, Urochordata, dan Cephalochordata, kebanyakan ini udah punah. Oleh karena itu, sekarang fokus pembahasan kita adalah pada subfilum yang terakhir atau yang keempat, yaitu vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Karena pada vertebrata ini, si notochordnya itu berkembang menjadi
tulang belakang atau vertebrae. Sementara pada 3 subfilum yang di atasnya, yaitu hemichordata, urochordata, dan cephalochordata, notochordnya tidak berkembang menjadi vertebrae atau tulang belakang. Oke? Terus sekarang dari subfilum vertebrata kita turun lagi nih satu level, yaitu masuk ke pengkelasan atau klasifikasi dari subfilum vertebrata. Jadi untuk subfilum vertebrata ini dia kebagi lagi jadi 7 kelas nih. Kelasnya yang pertama adalah agnatha. Agnatha ini biasanya disebut juga dengan kelas ikan yang tidak berahang. Nah, contoh dari agnatha ini misalnya adalah ikan lamprey. Terus untuk kelas yang kedua dari subfilum vertebrata adalah Chondrichthyes atau ikan bertulang lunak. Nah, contoh ikan yang termasuk ke dalam kelas Chondrichthyes ini adalah ikan hiu dan ikan pari. Terus kelas yang ketiga dari subfilum vertebrata adalah Osteichthyes atau ikan yang bertulang keras. Untuk contoh spesiesnya dari kelas Osteichthyes adalah bandeng, terus ada juga belut, dan ada juga ikan mas. Kelas yang keempat dari subfilum vertebrata adalah amfibia. Amfibia ini ciri-cirinya adalah dia ini hidupnya di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Contoh dari amfibia adalah katak dan salamander. Terus kelas selanjutnya dari subfilum vertebrata yaitu kelas kelima adalah reptilia. Kalau reptilia ini biasanya disebut juga dengan hewan melata, di mana dia ini biasanya berjalan dengan perutnya. Contohnya adalah ular dan buaya. Terus selanjutnya film yang keenam dari bukan film yang keenam ya, tapi kelas yang keenam dari subfilum vertebrata adalah aves. Di mana contoh dari aves adalah ayam dan semua jenis unggas-unggasan. Terus kelas yang terakhir dari subfilum vertebrata adalah mamalia, di mana kelas mamalia ini ciri khasnya adalah hewan-hewannya ini biasanya menyusui. Contohnya lumba-lumba, terus ada juga paus, terus sapi, kuda, pokoknya semua hewan yang menyusui masuk ke dalam kelas mamalia. Nah, sekarang untuk kelas yang pertama, kedua, dan ketiga dari subfilum vertebrata yaitu agnatha, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Ini termasuk ke dalam superkelas, di mana superkelasnya itu adalah Pisces. Oke, jadi sekarang kita punya Pisces yang terdiri dari agnatha, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Terus kita punya amfibia, punya reptilia, punya aves, dan punya mamalia. Di mana masing-masing cirinya adalah kalau yang Pisces ini biasanya ikan, terus kalau yang amfibia itu biasanya hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Terus yang reptilia ini adalah hewan melata, terus yang aves ini adalah unggas, dan yang mamalia ini biasanya ciri khasnya adalah menyusui, di mana mamalia ini asal katanya adalah dari mamae, di mana mamae ini artinya adalah kelenjar susu. Oke.